Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horidatul Bakiyah. Ya, saya biasa dipanggil Ida, tapi ada juga yang panggil saya Hori. Jadi bebas mau manggil Hori, mau manggil Ida. Ya, saya lulusan dari S1 saya Mercubuana, Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation. Lalu S2 saya itu sama Universitas Mercubuana, lulusan Magister Komunikasi Politik. Saya pernah bekerja di Metro TV, ya, bagian PR dan Publicity. Saya pernah bekerja di Biro Humas, Direktorat Jenderal Imigrasi. Saya pernah bekerja di Universitas Mercubuana. Saya pernah jadi dosen di Universitas Serang Raya. Kurang lebih seperti itu ya perkenalannya. Kenapa milih jadi dosen ya? Karena pekerjaannya itu saya bilang menjadi bagian dari ibadah ya. Salah satu amal jariah yang diperhitungkan adalah bagaimana saya menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Nah, dari situ saya jadi acuan saya pertama. Sisanya menyusul. Saya senang ketemu teman-teman mahasiswa saya, senang mengaplikasikan, mengajarkan teman-teman yang memang bidangnya itu yang saya kuasai minimal itu ya. Lalu juga supaya tidak tumpul ya. Jadi kalau nggak ngajar tuh kayaknya tumpul. Tapi kalau ngajar tuh selalu diasah dan kita jadi tahu update ya tentang apapun yang terjadi di sekitar kita, baik misalnya di media sosial gitu ya, atau dari mahasiswa atau dari teman-teman di lingkungan kampus. Jadi dosen ya, alhamdulillah saya happy aja, saya senang aja menjalani ini. Terbukti udah hampir 9 tahun ya menjalani ini, walaupun pernah cuti karena melahirkan. Lebih tadi yang saya bilang, kita itu diasah kemampuannya ya supaya nggak tumpul, karena bertemu dengan berbagai macam orang gitu ya, mahasiswa tipenya seperti apa gitu ya, rekan-rekan kerja pun juga banyak, saling melengkapi ya. Jadi kalau ditanya senang, pasti senang. Saya happy aja menjalani sebagai seorang dosen ya, untuk bisa jadi pribadi yang bermanfaat kali ya bagi orang lain. Dan tadi salah satu ciri-ciri amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga saya bisa merangkap semuanya, dari segi agamanya, dari segi kepuasan saya untuk bisa memberikan keilmuan ya, lalu juga untuk mengisi kesibukan saya ya. Temennya pun juga jadi banyak ya, orang-orang yang ditemui pun juga banyak karakteristik, dan kita bisa belajar dari situ ketika kita bertemu dengan orang lain ya, dengan banyak orang. Kenapa jadi dosen di BSI? Kenapa ya? Karena lebih fleksibel sih ya. Jadi BSI itu ngebantu teman-teman dosen untuk bisa meningkatkan jenjang karirnya ya, mengurus jabatan fungsional dan lain-lain. Terus juga rekan-rekan dosennya pun humble, enak gitu ya. Mahasiswanya pun juga kooperatif ya, harusnya bisa kooperatif. Lalu strategis ya, dekat dari rumah. Jadi karena BSI cabangnya banyak, jadi bisa milih tuh lokasi yang terdekat, dan menurut saya itu efisien sekali. Saya mengajar mata kuliah banyak sih ya, tapi yang saya ingat mulai dari 2016 sampai sekarang kurang lebih ya, mata kuliah sifatnya teori ada, yang sifatnya aplikatif juga ada, mulai dari pengantar ilmu komunikasi, lalu media relation, psikologi komunikasi, sosiologi komunikasi,
sosial media strategis, strategi dan taktik PR, dan ada beberapa yang memang sudah saya ampuh ya, yang berkaitan dengan ranah ilmu komunikasi. Buat diri saya juga gitu ya, buat teman-teman mahasiswa, buat generasi sekarang penerus, kita tahu bahwa kita ini berada pada kondisi banyak tantangannya gitu ya. Tapi di balik tantangan itu ada namanya kesempatan. Ya, apalagi kita ada dalam ruang lingkup global village ya. Kita ditantang secara digitalisasi, harus bisa melek gitu ya, nggak boleh gaptek. Kita harus memanfaatkan itu, bukan terlena dengan yang namanya transformasi digital. Ya, setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan ya, maunya yang baik atau sebaliknya, yang menentukan masa depan kita sendiri. Kita tahu kita punya potensi yang luar biasa. Kita percaya bahwa kita bisa gitu ya, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ketika kita melihat orang lain, oh dia aja bisa gitu ya, kenapa saya nggak bisa? Nah, itu harus coba dan coba terus. Apapun itu, lakukan dari hal yang kecil yang positif gitu ya, pastinya lakukan dari sekarang, jangan ditunda-tunda gitu ya, dan lakukan dari diri sendiri. Jadi bukan cuma saja dipikirkan gitu ya, tapi harus dilakukan, dikerjakan. Lalu ketika kita berbicara tentang pencapaian gitu ya, siapa sih yang gak mau sukses? Kita semua mau sukses, tapi sukses itu butuh proses ya. Yakin ya, proses yang kita lewati itu akan mencerminkan hasil gitu ya. Sesungguhnya Allah tuh mencintai proses dibandingkan hasil. Tapi ketika prosesnya sejalan, maka hasilnya pun juga akan sesuai. Prosesnya kita keras gitu ya, maka hasilnya pun akan maksimal. Begitu pula kalau prosesnya hanya biasa-biasa aja, ya udah hasilnya biasa-biasa aja. Itu biasanya sejalan tuh. Makanya kita perlu apa? Kerja keras gitu ya, tekun, mau berubah ke arah yang baik, mau belajar, mau all out gitu ya, mau mendedikasikan nih ya, kita itu kedepannya maunya kayak gimana, mau berubah atau enggak. Makanya perlu untuk terus belajar ya, belajar dari mana aja. Sekarang literasi banyak ya, dari internet, dari pengalaman kita, dari pengamatan kita, dari lingkungan sekitar kita, dan dari situ kita bisa mengembangkan diri kita. Harusnya kita bisa mampu menganalisis tuh diri kita ya, kelebihannya apa gitu ya, kekurangannya apa, peluangnya apa nih, dan kira-kira ancaman atau resikonya kayak gimana nih. Ya, kita harus mampu menganalisis diri kita sendiri. Jadi jangan pernah berhenti yang namanya belajar, karena dunia ini kompleks gitu ya, kompetisi, bermain, semua dihadapkan pada kondisi yang selalu dinamis, berubah, berkembang. Jadi apa yang kita pelajari hari ini mungkin bisa saja tidak relevan, tapi pasti akan berpengaruh bagaimana proses berpikir kita. Maka terus belajar, mengembangkan diri kita gitu ya, yang memang ilmu itu bisa kita pelajari dari berbagai sumber, relevan, kompetitif di berbagai zaman ya. Lalu juga ketika kita bertujuan untuk mendapatkan nilai gitu ya, siapa sih yang nggak mau dapat nilainya bagus ya, siapa sih
yang nggak mau dapat IPK-nya tinggi. Nah itu ya proses yang harus dilewati. Sekarang alat bantu banyak ya untuk bisa mengerjakan tugas. Ada AI, lalu kita bisa tinggal copy paste, ada aplikasi-aplikasi lain yang membantu. Tapi ingat, semua perlu yang namanya analisis, perlu yang namanya literasi membaca, perlu yang namanya pemahaman apa sih sebenarnya output dari tugas yang diberikan oleh dosen misalnya ya. Nah itu untuk apa? Supaya kita berkembang, supaya kita bisa lebih baik, lebih bijak gitu ya, lebih berdaya. Kita punya SDM yang harusnya bisa kompetisi dengan SDM yang lain ya. Jadi harapan saya tadi ya, terus dan mau belajar dalam kondisi apapun gitu ya. Kalau bisa happy dengan hati yang gembira. Ketika hati kita gembira, maka setiap langkah kita itu akan mudah ya. Jangan lupa semangat, jangan takut untuk mencoba ya, jangan takut untuk salah ya, jangan takut untuk gagal, karena itulah ya harusnya yang bisa kita lewati. Jangan takut untuk meminta bantuan, meminta pertolongan, karena memang kita makhluk sosial ya yang butuh orang lain. Ingatlah bahwa di sini kita nggak sendirian ya, ada saya sebagai dosen misalnya, ada teman-teman atau yang lain yang mungkin bisa membantu mendukung teman-teman supaya kita bisa belajar bersama, tumbuh bersama, sukses bersama, memecahkan masalah bersama. Ketika ada kendala silahkan dikomunikasikan. Jadi seperti kata-kata bijak dari Bapak Nelson Mandela ya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Maka yuk kita gunakan pendidikan ini ya, mau belajar untuk mau mengubah diri kita sendiri gitu ya, dan dunia di sekitar kita. Semoga kita semua sukses ya, dunia akhirat, dalam perjalanan kita sebagai kaum akademisi gitu ya. Syukur-syukur kalian nanti jadi para praktisi yang handal di bidang ilmu komunikasi khususnya dan di kehidupan kalian. Untuk RPS yang ada, rencana pembelajaran semester, kita punya capaian pembelajaran lulusan CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat temuan orisinal orang lain. Lalu S6 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. P1-nya konsep teoritis ilmu komunikasi secara umum. P4-nya konsep kaidah dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi menggunakan beragam jenis saluran. Lalu juga KK1-nya mampu menguraikan isi pesan untuk beberapa tujuan komunikasi menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan norma hukum, sosial, dan etika yang berlaku. Lalu KK3-nya mampu menjelaskan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi, evaluasi, pelaksanaan program komunikasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu KU1-nya mampu mengimplementasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan CPMK yang masuk capaian pembelajaran mata kuliah menggunakan di pertemuan 2 menggunakan CPMK 1, di mana yang diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan komponen proses, tujuan, fungsi komunikasi untuk menyesuaikan kepekaan sosial berdasarkan konsep teoritis dan menentukan isi pesan yang sesuai dengan tujuan melalui pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Pada pertemuan kali ini kita masuk kepada pertemuan 2 di mana di dalam RPS dalam sub
CPMK, kemampuan akhir yang direncanakan itu mampu menjelaskan, menentukan fungsi-fungsi komunikasi untuk menumbuhkan kepekaan sosial berdasarkan konsep teoritis dan memproduksi isi pesan yang sesuai dengan tujuan melalui pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif berdasarkan CPMK poin 1. Nah, dalam bahan kajiannya, materi pembelajaran yang kali ini akan dijelaskan adalah fungsi komunikasi sosial, fungsi komunikasi ekspresif, fungsi komunikasi ritual, dan fungsi komunikasi instrumental. Bentuk dan metode pembelajarannya berbentuk contextual instruction dan discovery learning, lalu self-directed learning atau SDL. Bentuk kuliahnya adalah menyampaikan materi dan praktek di mana diskusi menjadi metode yang kita gunakan. Lalu mahasiswa dapat apa gitu ya? Dapat pembelajaran belajar dalam hal ini menyelesaikan tugas dan praktek komunikasi dalam ranah diskusi yang nantinya akan kita lakukan. Kriterianya harusnya mampu menguasai materi, bentuk evaluasinya adalah nanti ujian dan praktek. Lalu indikatornya mampu menjelaskan, menentukan fungsi komunikasi untuk proses sosialisasi dan bertukar informasi dengan individu di sekitarnya. Bobotnya kurang lebih 5%, yaitu untuk pertemuan 2 sesuai dengan RPS yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat ya pagi ini ya, kelihatan suaranya sudah cantik-cantik pakai batik ya, sudah ganteng-ganteng ya, udah harus semangat. Semoga teman-teman sehat, semangat terus ya sampai nanti akhir semester ya. Jangan kasih kendor ya. Oke, kita masuk kepada pertemuan berapa ya? Pertemuan 2 ya. Perasaan baru kemarin kita tatap muka pertemuan pertama, tiba-tiba ketemu lagi nih sama si ibu ya. Semoga tidak bosan ya. Gak terasa memang waktu berjalan ya, tapi memang itulah proses yang harus kita jalani ya. Baik, sedikit kita review ya di pertemuan pertama. Ada yang ingat nggak sih? Kira-kira ketika saya melontarkan kata komunikasi, apa yang ada di benak teman-teman semua? Boleh tunjuk tangan namanya, nanti saya akan mencatat ya sambil mengingat-ingat nama teman-teman semua. Silakan. Iya, baca soal karena waktu kita diem kan kita sosial ya. Kalau kita diem kita nggak bisa berbicara sama yang lain. Oke, saya setuju ya. Jati diri katanya, jati diri di mata masyarakat kita tuh butuh orang lain, kita butuh masyarakat. Ada lagi tambahannya dari teman-teman di sini? Ya, silakan. Siapa namanya? Nova. Ya, Nova apa Nova? Kayak pandangan kita tadi jadi juga informasi kita dapat dari orang lain. Oke, sip. Ditambahin, dilengkapin ya pandangan yang diperoleh untuk diri kita sendiri, dari diri kita sendiri dan pandangan orang lain. Betul sekali ya, dimana konsep diri ini adalah pandangan, penilaian, jati diri. Ketika kita mampu menganalisis kekuatan kita, gitu ya, kelebihan kita, peluang kita nanti di luar seperti apa, ancamannya seperti apa. Jadi kita udah jaga-jaga nih apa yang mau dipersiapkan nanti, ya. Lalu eksistensi. Apa sih eksistensi? Oke, siapa namanya tadi? Siapa? Saya. Apa keberadaan apa maksudnya? Keberadaan nyata kita tuh ada loh di sini. Oke, nyata kita tuh ada gitu ya. Eksis ya, diakui keberadaannya gitu ya. Ada, dianggap ada ya, diakui keberadaannya. Kalau kita ada dalam sebuah kelompok tertentu, tapi kita dicuekin, apa yang akan kita rasakan? Sakit katanya ya. Nah, kita tuh pengen diakui keberadaannya, ada ya, dihargai, apresiasi, dimintai pendapatnya, berbicara ya, menunjukkan bahwa kita tuh eksis, ada gitu ya, nyata. Lalu aktualisasi diri, apa yang kalian tahu aktualisasi diri?
Silakan yang mau mencoba aktualisasi diri. Ada? Silakan. Siapa namanya? Velia. Apa menurut Velia? Proses pengembangan diri dan Pengembangan diri untuk bisa kita terapkan, gitu ya, untuk bisa kita terapkan dalam lingkungan sehari-hari supaya kita punya kemampuan itu tidak tumpul, gitu ya, bisa diaplikasikan, diimplementasikan. Nah, ini makanya kita butuh orang lain supaya apa tadi kita tahu konsep diri kita, kelemahan kita, nantinya kira-kira kita cocoknya di bidang apa gitu ya. Lalu juga tadi eksis dan aktualisasi diri. Ketika nanti kalian sudah cemplung di organisasi, ya kalian kan menjadi bagian dari organisasi, jadi karyawan ya. Kalian itu tadi menjadi bagian dan diakui. Kira-kira nanti dilibatkan tidak dalam pengambilan keputusan gitu ya, dilibatkan tidak. Kalau memang harusnya sudah masuk ke dalam organisasi pasti semuanya dilibatkan ya, mulai dari aturan dan lain-lain. Ini menjadi bagian dan bagaimana kita akan berinteraksi pada ruang lingkup organisasi, misalnya kalau ruang lingkupnya organisasi. Yang ketiga adalah memupuk hubungan ya, relationship ya. Pasti kita ini tadi ya, balik lagi butuh orang lain, kita butuh untuk menyampaikan perasaan gitu ya. Tapi nanti ada ranahnya ketika kita membahas fungsi komunikasi yang ekspresif. Kita lanjut. Nah ini tadi ya konsep diri sudah dibantu oleh Naufal dan tadi siapa ya? Siapa namanya? Alia ya, konsep diri. Pandangan kita tentang siapa sih diri kita gitu ya. Betul sekali, yang bisa kita peroleh bukan cuma dari orang lain tapi diri kita sendiri pun supaya ada solusinya. Enggak juga. Tergantung bagaimana situasi ada, memuncak krisis itu ada dan dihadapi dengan mediasi. Jadi tergantung, bukan obat mujarab tuh komunikasi, tapi ada kalanya kita mensenyapkan untuk bisa mengkoreksi diri nih, konsep diri kita mana nih, kelemahan kita yang membuat proses komunikasi sudah mulai ada ketidaknyamanan. Ya. Nah, kita bisa ambil contoh dari orang berpacaran bahwa kalau pacaran itu kan menurut saya terciptanya itu orang yang harus bisa sama saling membangun, apalagi komunikasi. Karena menurut saya komunikasi itu penting banget untuk terciptanya suatu hubungan tersebut. Betul. Dan namun ketika untuk komunikasi di dalam satu hubungan tersebut tidak bisa atau tidak terjalan dengan lancar, maka itu akan bisa merusak komunikasi hubungan dari tersebut. Ya, jadi tadi jalankan fungsi komunikasi ritual ya, mengingat kembali proses pembelajaran. Atau misalnya yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya ya, ada janur kuning itu menambahkan apa? Ada yang menikah gitu ya. Nggak ada tuh yang disampaikan oleh yang menikah, tapi ketika kita melihat di jalan ada janur kuning ya, itu menandakan ada proses yang disampaikan oleh yang menikah ya. Ada bendera kuning, nah itu juga selain misalnya di masjid disampaikan informasi innalillahi gitu ya, kita melihat bendera kuning tanpa mendengar informasi dari yang ketua masjid itu, kita tahu oh ya ternyata ada siapa sih yang menikah. Nah itu komunikasi ritual, ada simbol-simbol yang dimaknai bersama supaya kita tahu ya, biasanya berkaitan dengan komunikasi kita dan ini ada penjelasan atau perbedaan yang ada dalam pemikiran Hofland, Berelsen, Maxwell dan William. Oke. Dia misalnya dijelaskan ke ini aja, singkat padat ya. Tidak sangat tidak. Juli 2020 3 bulan, makanya yang riset aja sampai sekarang saya jadi pembimbing dua, sebagian hampir 23 mahasiswa.
Woi gendut diem. Dilanjutkan ya aktifnya. Kurang lebih saya mohon maaf ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dia harus riset dari awal apa yang diambil atau emang bisa imajinasi. Kalau gibahnya, gosipnya yang baik-baik sih harusnya jadi memupuk hubungan. Tapi yang paling sering kita temui adalah gibahnya gibah. Gibah mencari celah gitu ya, celah orang lain yang menyebar hoax. Bisa karena ada yang tersinggung nih perasaannya gitu ya. Gak ada yang di make sure apakah benar nggak sih yang dibicarakan tuh nggak ada. Proses mediasi ya. Proses make sure apakah benar itu nggak ada. Jadi hanya subjektif. Yang apalagi disampaikan dari mulut ke mulut ya, ibu-ibu, tetangga dan lain-lain. Wah ini bad news is good news. Ini ya bisa ya. Terima kasih juga pertanyaannya bagus karena memang konteks sehari-hari itu kita temui ya. Seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya berikan sedikit dua soal ya, boleh nanti ditulis tangan ya, jika ada jawab silakan disampaikan. Tulis tangan di kertas. Rekam. Untuk nyari jawaban. Iya, silakan. Bisa nilai pada saat ini gitu ya. Jadi kalian nggak mesti nggak harus bawa pulang, disuruh lagi kapan selesai tidak selesai dilakukan. Paling banyak 2 soal antara 1 sampai 2 soal. Ya boleh kayaknya. Ini sih cuma tugas.